Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya dengan Irwan, saya dari Batam juga Pak Ji. Dari Batam? Ya, benar Pak Ji. Pertanyaan apa Batam? Ya. Pertanyaannya apa baik. dari Batam? Pertama saya mau ucapkan terima kasih Pak Ji. Saya 3 minggu yang lalu sudah datang dan sudah privat dengan Pak Ji. Tapi Alhamdulillah luar biasa. Allah kasih yang pernah langsung saya WA ke Pak Haji. Hari ketiga saya sampai di Batam langsung Allah kabulkan. Yang saya minta 150 juta Allah kasih langsung. Wow, tepuk tangan dong. Man, shoot man. Coba bos meraktekin ilmu. Bos udah pernah privat sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk. Ayo, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intinya ya Pak Haji. Ya. Untuk Bisa nggak ngomongnya pakai bahasa Papua? Untuk diri pribadi, Hah? bahwa melaksanakan bangun malam itu pertama harus senyum. Harus, wajib. Nah, senyum itu 41 kali. Ya, itu apa tuh pencerahannya gimana? Takutnya gini Pak Haji, jadi ada rasa bahwa kok saya jadi senyum sendiri, bangun tidur langsung senyum sendiri gitu Pak. Orang yang bangun tidur senyum 41 kali, umurnya pasti panjang. Amin, amin, amin. Karena malaikat yang ada di sebelah kita nungguin kita tidur, dia bahagia disenyumin. Ya, Itu. Ya, terima Kalau kasih, bapak tidur sama istri, senyumnya ke istri. Tapi kalau memang istrinya nggak enak disenyumin, ya ibu bapak senyumnya ke tembok. Karena ompong gitu Pak Haji. Nah, yang kedua ini Pak Haji, saya membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebanyak Alhamdulillah 999 kali. Baru Jadi, ucap hajat. Ya. Ada orang linglung kasih saya uang 10 miliar. Harus ada kata-kata ini nih. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Karena orang terkaya di Indonesia bukan uangnya dia, tapi uangnya orang linglung yang dititipin sama dia. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian, dikelola lah sama orang-orang itu. Sekarang dia orang kaya raya. Padahal bukan duitnya dia, duitnya orang linglung. Nah, bapak juga gitu. Nah, jadi saya melaksanakan salah Pak Haji, berarti saya begini, saya pengennya hutang ada yang melunasi tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Harusnya orang yang linglung ya. Iya, kayak bapak kan linglung tuh. Iya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong untuk orang linglung. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya pengen nanya Pak Haji. Boleh. Saya itu punya anak. Laki perempuan? Laki. Laki. Umur berapa? Umur. Anaknya lupa. Emang dulu lahirnya dari mana? Iya lupa Pak Haji. Dari rahim sapi apa dari rahim ibu? 30-an lah Pak Haji. 30. Iya, dia itu asal usaha pasti gagal terus. Jadi sekarang ini dia itu kayaknya apa Pak Haji ya? Kalau ini kayaknya semangat usahanya itu kuat, cuman ya itu gagal terus. Jadi minta ini Pak Haji. Ibu dari mana? Dari Lampung. Oh, kalau dari Tegal gagal maning. Saya dari Lampung. Gampang Bu. Ya. Anak ibu suruh sholat bisa gak? Bisa, Anak insya ibu kan Allah. sholatnya bolong-bolong. Ya. Coba bilangin dulu. Tidak ada orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya full, usahanya gagal. Biasanya yang bolong-bolong gagal. Ya. Nah, coba sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Iya Pak Haji. Bilang sama dia, Ya. kamu jangan sholatnya bolong-bolong, bisa gak? Nah, Ya. nanti jalan terus. Oh, iya. Kalau sholatnya bolong-bolong ya bolong. Oh iya. Ya, ba'diyah qobliyah. Iya. Oke? Iya. Ada lagi? Yuk, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Nilawati dari Medan. Saya ada ini Pak Haji, minta solusi sama Pak Haji. Saya mau jual rumah harga 3,2 M. Ya. Tapi dia sudah kasih panjar. Maksud saya mau batalkan itu Pak Haji. Macam mana caranya? Cari cobek yang buat ngulek cabai, namanya apa tuh? Cobek. Pakai cobek, diulek. Ya. Batal ya, kamu jangan beli tempat saya lagi. Batal ya, gitu. Nanti, Tapi dia udah kasih panjar Pak Haji. ya nanti kan dia bilang batal bu. DP-nya ibu ambil aja, saya batal bu. Atau bu batal bu, ibu balikin berapa aja. Ibu ulek pakai cabai. Orang zaman dulu, kalau ada laki-laki datang mengunjungi anaknya, putrinya, kalau dia nggak setuju, dia ulek pakai itu bu. Batal ya, batal. Pulang ya, pulang. Itu laki-lakinya pulang bu. Daripada kita usir sakit hati.
Nah, pakai itu. Karena kan saya lihat YouTube-nya Pak Haji tuh, ngapain mesti jual kan? Kalau bisa nambah kan gitu Pak Haji. Ya, nambah. Manjur, Bu. Manjur ya Pak? Manjur, luar biasa. Ini ilmu RDIY tidak ada tandingannya, Bu, karena ini ilmunya Allah yang dipraktekin, ilmunya Allah dipraktekin, dan yang meraktekin kita ilmu kearifan lokal. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dengan Irwan, saya dari Batam juga Pak Haji. Dari Batam. Ya, benar Pak Haji. Pertanyaan apa Batam? Ya. Pertanyaannya apa Baik. dari Batam? Pertama saya mau ucapkan terima kasih Pak Haji. Saya 3 minggu yang lalu sudah datang dan sudah privat dengan Pak Haji. Tapi alhamdulillah luar biasa, Allah kasih yang pernah langsung saya WA ke Pak Haji. Hari ketiga saya sampai di Batam langsung Allah kabulkan. Yang saya minta 150 juta Allah kasih langsung. Wow, tepuk tangan dong. Man. Coba bos meraktekin ilmu. Bos udah pernah privat sama saya? Ya, benar Pak Haji. Di mana? Di Natrabu ya Pak Haji ya? Di restoran Natrabu. Udah privat? Sudah. Yang gue ingat. paksa suruh sedekah 10 juta. Yes, betul Ikut. Pak Haji. Ikut. Kalau nekat bos mau ikut privat sedekah 10 juta. Saya nekatnya bukan karena saya sama Allah nekatnya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, karena waktu itu saya niat dulu Pak Haji. Saya Ya. niat dulu. Saya masih ingat saya niat hari Senin. Ya. Saya niat, saya minta sama Allah, saya kusut minta sama Allah. Hari Kamis malam Jumat, saya ditunjukkan pertama lewat video Pak Haji dulu. Oh, ya? Di video Pak Haji itu di malam Jumat itu saya nonton sama istri, dibilang paksakan bos, Bapak Ibu sedekah Jumat Barokah. Jumat Barokah. Ya 1 juta. Saya baru tahu pas malam itu Pak Haji. Demi Allah di rekening saya ada 2 juta lebih. Subuh saya paksakan, saya langsung WA Bu Ai. Malam Bu Ai. itu ya saya kirim. Besok Jumat Allah buka pintu hati istri, Bang. Besok saya ngomong ke si kakak ipar ya, biar dipinjemin 10 juta buat kamu berangkat ke Pak Haji katanya. Masya Allah dalam hati saya gitu Pak Haji. Ya. Di depan saya ditelepon langsung. Kak pinjemin lah, bapak anak-anak mau ke Jakarta, mau sekolah katanya gitu Pak Haji. Nggak dibilang sekolah? Iya. Hari Sabtu tuh, hari Jumat kan. Tepuk tangan dong. Dia bilang mau sekolah, emang istri yang luar biasa. Ya benar, karena saya bilang Pak Haji adalah guru saya gitu. Iya. Lalu hari Sabtu, alhamdulillah bukan dikasih malah diantar tuh uang Pak Haji. Diantar? Iya. Wow, tepuk udah tangan dong, minjem sekali dia lagi dong. Wow. diantar uangnya cash. Jadi begitu udah dapat Pak Haji, saya bilang sama Allah lagi, Allah, karena kan Pak Haji suka ngajarin Allah nggak boleh ya Allah ya Pak Haji ya. Iya. Saya bilang Allah, ini saya berangkat bisa, alhamdulillah. Tapi izinkan saya bisa privat. Karena profesi saya marketing, pemasaran properti, Allah izinkan orang sewa apartemen yang di tangan saya di hari Senin masuk duit 15 juta Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Iya, Allah kasih Wow. lagi Pak Haji. Akhirnya saya bilang, wah luar biasa Allah. Udah Pak Haji bilang paksa mau apa nggak usah dibayar dulu, saya pakai dulu. Pakai Saya berangkat. dulu. Iya, langsung saya putuskan. Senin dapat, Selasa saya putuskan berangkat ke sini. Rabu saya alhamdulillah bisa privat dan ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Saya balik dari sini Jumat Pak Haji. Saya nginap di Jakarta dulu semalam, Sabtu saya pulang, Minggu saya istirahat di Batam, Senin saya lakonin. Demi Allah Pak Haji, Senin itu tanggal 29, saya ingat banget. Tanggal 29 saya pikir besok tanggal 30 akhir bulan. Saya mesti bayar hampir 180 lebih Pak Haji. Duit di rekening cuma 78 juta. Waduh, gimana ini? Tapi ingat guru lagi, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, berharap. nggak boleh berharap. Saya sampai duduk di parkiran di dekat tempat biasa orang jogging di situ ya Pak Haji, saya duduk nih. Gimana ini besok? Rasa itu tetap ada Pak Haji. Kita manusia biasa ya Pak Haji, rasa takut itu ada gitu kan. Karena waktunya mepet, hanya 1 hari aja lagi gitu loh. Sementara yang dibutuhkan 80 lebih, di rekening cuman nggak sampai 10 gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ingat Pak Haji, paksa, jangan takut, jangan khawatir. Udah saya pergi keluar ke suatu tempat, saya masuk ke masjid, saya ambil wudhu, saya paksakan ibadah. 1 malam itu Pak Haji, besoknya pas ngirim anak pagi, saya lihat kaget kok ada uang 10-90 juta di rekening. Saya langsung sujud Pak Haji. Tepuk tangan Alhamdulillah, dong. ya Allah. Wow. Iya Pak Haji. Alhamdulillah. Siangnya dapat kabar lagi, udah ditransfer ya 52 juta. Besoknya total 150 juta Pak Haji. 2 hari itu. Wow. Masya Tepuk Allah. tangan dong, sekali lagi dong. Makanya begitu saya sudah selesai, saya coba lakonin ibadah terus, saya paksa Pak Haji. Tapi yang namanya tantangan, ujian ada aja Pak Haji. Pasti. Ini bolong, besoknya ini yang bolong. Akhirnya saya putusin, hari Rabu kemarin saya bilang sama istri, besok saya mau berangkat ke RDIY, ke kandang. Karena malam Jumat saya mau ngalap berkah. Hah? Berangkat lagi kata istri Pak Haji. Ya saya nggak mau tahu, pokok dapat minimal 2 malam Jumat. Kalau bisa dapat 3 saya bilang, Pak Ya, Haji. ngalap berkah. Ya namanya, benar Pak ngalap Haji. berkah. Itu yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih sama Pak Haji udah nuntun saya untuk ke jalan yang lebih baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Cuman ada satu pertanyaan Pak Haji, kan saya ada nih saya punya hajat. Saya ingin sekali bisa jual satu properti ini yang menurut saya untuk komisinya sangat luar biasa. Saya juga aktifkan untuk di ijab kabul sama anak-anak yatim supaya Allah cepat bisa berikan ke saya. Kalau menurut Pak Haji mungkin bisa kasih ininya. Gampang bagaimana, Pak bos, Haji? fotonya ini Pak berlaku Haji. semua, fotonya dicetak. Bos colek pakai alat kelamin, pakai tangan kiri colek, terus tempelin fotonya.
laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku bos minggu ini. Siap, baik Pak Haji. Fotonya Dari colek alat kelamin kamu tempelin, colek alat kelamin tempelin, colek alat kelamin kamu tempelin, laku bos. baik. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah pakai ilmu kearifan lokalnya, terutama yang pakai alat kelamin, manjurnya. Tadi barusan ada tamu saya, dia dipanggil sama apa namanya? Dipanggil sama petugas, dipanggil. Itu galaknya luar biasa, udah terkenal deh bos, galak. Saya bilang remes, Pak Haji, remes. Bahasa Laman, luluh hatinya, nurut, manut, katut, sayang, luluh. Alhamdulillah bos, yang galaknya super galak. Makanya tadi ngucap terima kasih Pak Haji. Makanan favoritnya Pak Haji apa? Oh nggak usah, kenapa? Enggak, saya mau kasih. Nggak usah. Enggak, pokoknya besok ya saya masakin makanan favoritnya Pak Haji. Gue bilang kenapa? Terus dicerita tuh. Segalak apapun aja bisa saya tundukin pakai alat kelamin saya. Apalagi penjualan. Nah, dia meraktekin tuh bos penjualannya. Nah, lu coba praktekin tuh bos fotonya. Colek alat kelamin, tempelin di fotonya. Ini berlaku buat semua. Kalau secara spesifikasi Pak, ini kan dia gedung tinggi kan Pak? Dia ada per lantai itu. Jadi kan speknya adalah yang saya targetkan. Tulis gedungnya, kamu tulis lantai 5, baik. kamarnya sebut. Lantai 5 kamar nomor berapa, kan ada kan tuh di itunya di apartemen. Iya, betul sekali, sebut. Nah, tulis. Begitu juga ibu tadi yang mau jual rumah, tulis colek alat kelaminnya laku, colek alat kelaminnya laku, colek alat kelaminnya laku, colek alat kelaminnya laku. Itu laku guys. Bu. Assalamualaikum. Ya. Saya Ayo, saya dari Sulawesi, Pak. Sulawesi. Iya. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Palu. Tengah. Mana tuh? Palu. Mau ikut kerja sama Bapak di kebun bisa lah. Kerja saya iya, di sama kebun. bapaknya, iya. Bisa lah. Kebetulan kan di kebun banyak binatang buas. Nggak ada yang kan, Pak, apa itu? Mau pulang nggak punya ongkos. Iya, Jadi iya, kan boleh. mulai dari tanggal 25 itu yang ikut privat. Jadi kalau di rumah itu maunya kepingin ketemu Pak Haji terus, tapi nggak mikir kalau kesini sudah bisa berangkat, tapi nggak mikir untuk pulangnya. Iya, bisa Bu, bisa. Nanti Terus? kan ada tuh tamu RDA itu yang punya utang 100 miliar. Dan alhamdulillah di sini dia udah 4 tahun, jalan 5 tahun. Hutangnya tinggal 10 miliar. Namanya sedekah profesi dia. Karena kalau pulang udah pasti dibunuh. Nah, di sini dia cuma dibunuh sama nyamuk demam berdarah. Ya kalau aku ini Pak, cuma apa itu nggak yang tanggungan, cuma ya mau cari untuk apa tambahan supaya bisa jadi orang yang bisa mampu kayak gitu. Bisa lah, nanti kan ngobrol sama saya ajarin, gampang lah ya. Kan, nanti komunikasi sama yang di kandang sapi, nanti ibu bisa ngobrol ya. Ketemu sama Bapak? Hah? Ketemu sama Bapak? Tiap hari kan saya ada di sini. Oh nggih? Ya. Oh iya, kalau gitu kapan bisa ketemu Pak? Kapan? Kalau gitu nggak tahu kapannya. Jadi kalau ini ketemu. Iya sekarang. Tiap hari aja duduk di situ Bu. Privat terus tiap hari tuh di situ duduk. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.